Halo, belajar lebih banyak setiap hari, dan video hari ini kita akan belajar tentang insiden Tiananmen. Mungkin Anda pernah mendengar nama Tiananmen sangat familiar, dan akan lebih familiar ketika banyak orang mengaitkannya dengan dua kata pembantaian. Jadi apa cerita ini? Apakah ada pembantaian di Tiananmen? Dan mengapa pembantaian terjadi di sini? Mari kita cari tahu bersama. Pertama-tama, saya harus memberitahu Anda bahwa insiden Tiananmen tidak ada hubungannya dengan Falun Gong karena banyak orang salah paham. Karena Falun Gong lahir pada tahun 1992, peristiwa Tiananmen terjadi pada tahun 1989. Dan peristiwa Tiananmen memiliki sifat sebagai berikut. Pada tahun 1986, seorang profesor Cina bernama Puang Leci. Setelah kembali dari barat, dia pergi ke universitas untuk berkunjung. Dalam pidatonya, dia menilai kemiskinan dan keterbelakangan Tiongkok sebagai akibat dari otoritarianisme dan kekakuan pemerintah. Untuk tumbuh dan berkembang, Cina perlu menerapkan reformasi politik dan lebih banyak demokrasi. Pandangan ini didukung oleh banyak mahasiswa dan intelektual. Akibatnya, protes pecah, meski kecil, dan pemimpin mereka segera ditangkap. Namun, Sekretaris Jenderal Hu Yaobang saat itu masih disalahkan oleh sistem pemerintahan karena terlalu lunak dan harus mengundurkan diri pada tahun 1987. Meski begitu, Tuan Hu Yaobang dicintai oleh para siswa dan dipandang sebagai seorang pembaharu yang progresif. Pada April 1989, Pak Bang meninggal karena serangan jantung. Namun, para siswa tidak berpikir demikian. Mereka mengaitkan kematiannya dengan pengunduran dirinya. Mereka berbondong-bondong ke lapangan Tiananmen dengan tugu mendiang Sekretaris Jenderal dan memprotes menuntut sejumlah tuntutan. Klaim seperti, meminta pengakuan atas pandangan Tuan Hu Yaobang tentang demokrasi dan kebebasan, dan transparansi dalam pekerjaan anti korupsi. Tidak ada sensor pers. Peningkatan dana untuk pendidikan dan banyak klaim lainnya. Protes kecil dan jarang pada awalnya, tetapi tumbuh lebih besar dan lebih bersatu. Puncaknya mencapai 100.000 orang, termasuk pelajar dan kelompok intelektual. Mengenai tanggapan atas protes tersebut, ada dua pandangan yang berseberangan di pihak pemerintah. Di mana Tuan Trieu Tu Duong adalah Sekretaris Jenderal, menurut solusi dialog damai dengan kelompok protes untuk membubarkan diri. Adapun Tuan Li Bang, Perdana Menteri, dia ingin menekannya dengan keras dan tidak menerima klaim apapun. Terlepas dari pandangan yang berlawanan, Tuan Trieu Tu Duong tetap menjadi kepala negara, hanya namanya. Jadi dia membuat kompromi dan membuat beberapa konsesi dengan para siswa. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa kekhawatiran mahasiswa tentang korupsi itu beralasan. Pada saat yang sama, mahasiswa harus kembali belajar membangun negara bersama pemerintah. Mayoritas siswa puas dengan pidato tersebut dan mengundurkan diri. Namun, ada beberapa mahasiswa yang lebih tangguh yang menganggap respon pemerintah tidak cukup. Dan orang-orang ini kembali menyerukan protes dan sekali lagi demonstrasi pecah. Apalagi kali ini ada event besar dari Cina. Itu adalah KTT Soviet Cina yang sangat penting. Acara tersebut menandai dimulainya kembali hubungan setelah 35 tahun konfrontasi antara Uni Soviet dan Cina, dan acara tersebut dijadwalkan akan diadakan di Tiananmen. Dan mengundang wartawan dari seluruh dunia untuk melaporkan. Menyadari adanya kesempatan, serikat mahasiswa berbondong-bondong ke lapangan Tiananmen untuk melakukan protes seperti mogok makan dengan tujuan memaksa pemerintah untuk membuat kelonggaran, jika tidak maka tidak akan memberikan ruang untuk mengadakan konferensi. Hasilnya berada di bawah arahan Deng Xiaoping, yang tidak memegang jabatan tertinggi di Tiongkok. Tetapi sebagai orang paling kuat di Cina, pemerintah dengan tegas tidak mau menyerah. Sebaliknya, upacara penyambutan delegasi diplomatik Soviet diadakan di bandara. Pers dunia mengatakan bahwa ini adalah peristiwa paling memalukan dan memalukan di Cina dalam sejarah. Dan agar adil, pemerintah Cina memutuskan untuk membuat para pengunjuk rasa membayar harganya. Dengan menerapkan hukum menggunakan tentara untuk menekan para pengunjuk rasa. Dan tindakan ini ditentang oleh Shao Xiang dan fraksinya. Namun, Li Peng di bawah arahan Deng Xiaoping tetap memutuskan untuk bertindak. Dan apapun yang terjadi akan datang. Pada akhir Mei, Cina mulai mengirimkan konvoi tank, kendaraan lapis baja, dan pasukan ke kota tersebut. Di sini, konflik pecah antara kafilah dan tentara dengan tujuan mencegah tentara memasuki Tiananmen. Para pengunjuk rasa menggunakan senjata, bom bensin di sepanjang jalan dan melawan tentara. Banyak tentara dipukuli sampai mati dan digantung di pinggir jalan. Sebagai imbalannya, tentara juga memukuli dan menembaki orang-orang di jalanan. Bahkan banyak orang yang berdiri di atas gedung apartemen terluka. Dan waktu tepatnya pagi hari tanggal 4 Juni 1989, menurut rencana pemerintah, Tiananmen harus dibersihkan sebelum jam 6 pagi. Dan memang seharusnya begitu. Sejak tengah malam, tank, kendaraan lapis baja tentara dengan sejumlah pasukan terjun payung dibawa ke alun-alun. Tidak ada bukti persis apa yang terjadi. Hanya tahu bahwa semua lampu di Tiananmen dimatikan dan pada jam 6 pagi semuanya bersih. Banyak sumber percaya bahwa tentara melepaskan tembakan, bahkan menggunakan kendaraan lapis baja untuk melindas para pengunjuk rasa. Namun, sumber lain mengatakan tidak ada suara tembakan yang terdengar. Bentrokan itu menyebabkan banyak korban jiwa. Menurut otoritas Cina, 241 orang tewas, termasuk puluhan tentara.
Palang Merah mengatakan 2.600 tetapi kemudian menariknya. Perkiraan pers barat berbeda, beberapa sumber mengatakan 1.000, beberapa sumber 3.000 dan paling banyak 10.000 orang telah meninggal. Secara umum, Cina mencoba melaporkan yang terendah, sedangkan barat sering meledak sedikit. Juga setelah kejadian ini, Sekretaris Jenderal Zhao Ziang dan fraksinya diusir, dan Tuan yang dirawat di rumah selama sisa hidupnya. Ini adalah insiden yang mengejutkan dunia, sayangnya bagi Cina, itu terjadi bersamaan dengan USSR dan Cina Summit. Saat ribuan reporter internasional datang untuk meliput. Jadi Anda telah memahami inti dari peristiwa Tiananmen. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.